Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama dengan saya untuk keperawatan jiwa 2. Untuk pertama kali ini saya akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan dengan harga diri rendah. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Jadi untuk asuh keperawatan harga diri rendah ini nanti ada dua bagian. Yang pertama untuk konsep dasar, yang kedua yaitu untuk ini ASKEP, ya, asuhan keperawatan, ya, yang nantinya harga diri rendah ini akan ketemu sama Anda semua di rumah sakit jiwa atau dengan gangguan. Ya, kita masuk dengan konsep dasar, ya. Kita lihat apa sih yang disebut dengan harga diri rendah, ya. Jadi harga diri rendah itu kita merasa sebagai seorang individu, ya, kita merasa tidak berharga, kemudian tidak berarti dan merasa rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri, ya. Jadi di sini harga diri rendah ini kan sebenarnya ada dua, ya. Jadi ada harga diri rendah situasional, ada yang harga diri rendah kronik. Ya, kalau yang situasional itu sebenarnya pada kasus yang resiko. Ya, jadi kalau yang untuk gangguan itu dia harga diri rendah kronik. Makanya di sini kalau kita lihat dari pengertiannya, ya, jadi dia merasa tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan, ya, akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri, ya. Jadi seorang individu itu dia menilai dirinya negatif, ya, terhadap diri atau kemampuannya sendiri, ya. Contohnya seperti misalnya dia tidak, saya tidak mampu, saya tidak pandai, atau saya tidak, pokoknya dia menilai dirinya negatif, ya, tidak punya kemampuan terhadap dirinya sendiri, ya. Itu yang disebut dengan harga diri rendah kronik, ya. Jadi untuk harga diri rendah kronik ini terjadi pada individu yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, ya. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi, kalau situasional itu sebenarnya hal biasa yang terjadi, ya, belum masuk dalam kategori harga diri rendah kronik atau gangguan jiwa, ya. Ini dia penjelasan tambahannya, ya. Jadi harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, ya. Jadi bagaimana kita menilai diri kita sendiri, ya, dan juga bagaimana orang menilai diri kita sendiri. Lanjut, ya. Kita lihat dari faktor predisposisi, ya. Jadi kalau di jiwa kita akan menggali atau mencari itu ada faktor predisposisi dan ada faktor presipitasi, ya. Jadi kalau faktor predisposisi ini faktor penyebab, ya. Faktor penyebab ini kita gali dimulai dia dari masa konsepsi atau di masa di dalam kandungan, ya, sampai 6 bulan sebelum sekarang ini masuk dalam faktor predisposisi. Ya, kemudian bisa kita lihat dari beberapa aspek, ya. Yang pertama itu biologis, ya. Jadi untuk faktor biologis, contohnya yang bisa menyebabkan seseorang mengalami harga diri yaitu karena faktor herediter atau keturunan, ya. Kemudian ada faktor riwayat penyakit atau trauma kepala. Ya, jadi faktor biologis ini dari segi fisik, ya. Jadi misalnya ada dia mempunyai riwayat penyakit, ya, penyakit ini yang mengenai sel-sel saraf pusat, ya. Contohnya apa? Contohnya penyakitnya yaitu pernah mengalami trauma kepala. Ya, trauma kepala ini bisa disebabkan oleh kecelakaan misalnya, atau jatuh atau tertimpa benda-benda di kepala sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem limbik di sistem saraf pusat, sehingga salah satu nanti
dampaknya adalah bisa menyebabkan gangguan jiwa, khususnya itu harga diri rendah. Kemudian kalau dilihat dari faktor psikologis ya, jadi penolakan dan harapan orang tua yang tidak realistis. Jadi mungkin eh, tidak sesuai kenyataan ya harapan orang tuanya ya. Kemudian penolakan ya, kemudian kegagalan berulang ya. Setiap kali mengalami kegagalan sehingga akhirnya dia menilai dirinya negatif lagi, sehingga menyebabkan nanti harga diri rendah ya. Kemudian kurang mempunyai tanggung jawab personal ya, jadi dia tidak mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya, ketergantungan pada orang lain ya, ketergantungan terlalu manja atau terlalu bergantung terhadap orang lain sehingga dia memang tidak yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri ya. Kemudian ideal diri yang tidak realistis ya, ideal diri ini harapan ya, harapan yang memang seharusnya tidak mungkin dia capai ya, atau tidak realistis ya. Kemudian penilaian negatif pasien terhadap gambaran diri ya. Jadi kalau kita berbicara harga diri, kalau di jiwa itu kita mengacu ke konsep diri ya. Jadi ada beberapa poin di konsep diri itu, salah satunya gambaran diri ya, kemudian identitas diri, peran ya, ideal diri. Ya, seandainya dari 5 ini mengalami gangguan ya, itu akan menyebabkan harga diri rendah ya. Gambaran diri, penilaian diri dia terhadap diri dia sendiri ya, contohnya ini gambaran diri mengacu ke tubuh ya. Kemudian identitas ya, kalau identitas itu eh, apa, jenis kelamin ya, itu identitas ya. Puas nggak dia terhadap jenis kelaminnya, misalnya kan ada kayak LGBT ya, itu disebut dengan krisis identitas. Dia tidak puas terhadap jenis kelaminnya sendiri ya, laki-laki menjadi perempuan atau malah sebaliknya ya. Kemudian peran yang terganggu ya, ideal diri yang tidak realistis ya. Kemudian masih dari faktor psikologis, yaitu pengaruh penilaian internal individu. Kemudian kalau kita lihat dari faktor sosial budaya ya, faktor sosial budaya ini faktor lingkungan ya, penilaian negatif dari lingkungan itu bisa menyebabkan harga diri rendah ya. Kemudian sosial ekonomi rendah ya, riwayat penolakan lingkungan pada tahap tumbuh kembang anak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk predisposisi itu dikaji mulai dari masa konsepsi ya, konsepsi itu dari masa kandungan ya sampai 6 bulan sebelum sekarang ya. Kemudian tingkat pendidikan ya, jadi itu dia faktor predisposisi dari harga diri rendah. Kemudian masuk kita faktor presipitasi ya. Kalau predisposisi tadi itu penyebab, kalau presipitasi tadi ini adalah pencetus ya, yang mencetuskan dia mengalami HDR ya. Kita kaji kapan, terkadang datanya sama, cuman nanti yang membedakan adalah waktu ya. Kalau presipitasi itu waktunya 6 bulan ya, 6 bulan mundur dari sekarang ya. Kalau sekarang misalnya bulan Desember, mundur berarti dari bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti Juli sampai ke sini kalau dia ada mengalami gangguan keluhan atau uh, yang menyebabkan dia HDR, itu berarti masuk ke dalam faktor presipitasi atau pencetus ya. Apa saja bisa menyebabkan trauma ya, penganiayaan seksual atau psikologis ya. Penganiayaan seksual misalnya pemerkosaan atau yang lainnya ya. Psikologis bisa bully ya, sehingga penolakan ya, pengancaman ya, itu masuk dalam kategori trauma ya. Kemudian ketegangan peran ya, ketegangan peran ini bisa menyebabkan individu itu menjadi frustasi ya.
ketegangan peran itu bisa disebabkan oleh transisi peran perkembangan, itu disebabkan karena perubahan dari tumbuh kembang. Ya, misalnya dari remaja ke dewasa itu kan mengalami perubahan, ya termasuk itu perubahan peran. Ya, ada seseorang yang tidak mampu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut sehingga menyebabkan frustasi. Ya, atau bisa jadi contohnya yang terbanyak kita temui itu pada ibu-ibu yang setelah melahirkan. Ya, awalnya mungkin dia sendiri, tidak ada gangguan. Ya, setelah melahirkan dia punya bayi sehingga dia tidak mampu untuk menyesuaikan diri terhadap bayi tersebut, atau dengan istilah kita sebut itu baby blues. Ya, dia mengalami gangguan jiwa setelah melahirkan. Ya, itu karena disebabkan oleh ketegangan peran. Ya, kemudian transisi peran situasi. Ya, transisi peran situasi ini biasanya disebabkan karena contohnya ada gempa, ya, kebakaran, kebanjiran, ya, dia tidak mampu untuk menyesuaikan diri terhadap hal tersebut. Ya, kemudian transisi peran sehat sakit. Ya, sehat sakit yang awalnya dia sehat, sekarang dia sakit. Ya, nah, itu bisa juga menyebabkan seorang mengalami harga diri rendah. Kita lanjut. Jadi ini dia tanda gejala dari seseorang mengalami harga diri rendah. Ya, secara fisik kita akan terlihat, ya, penurunan energi, ya, lemah, libido, penurunan libido, ya, itu secara fisik. Ya, kemudian kognitif, ya, kita akan terlihat bingung. Ya, kalau kita tanya mungkin dia tidak langsung nyambung, dia bingung. Ya, kemudian kurang memori dalam jangka pendek dan panjang. Ya, dia pelupa atau dia tidak ingat apa yang terjadi, baik itu dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. Ya, kemudian dari perilakunya akan terlihat kurang aktivitas, ya banyak bermenung, ya kemudian banyak berdiam diri, ya kemudian dia tidak mau untuk bersosialisasi, ya terkadang sampai dia merusak diri atau mencederai diri atau disebut dengan istilah risiko bunuh diri. Ya, dan perasaannya seperti apa? Ya, cemas, kesal, murung, ya ketidakberdayaan atau keputusasaan. Ya, jadi itu dia tanda dan gejala dari harga diri rendah ini. Ya, kalau kita lihat dari proses terjadinya harga diri rendah, ya tentu kita kembali tadi ke awalnya itu ke penyebab, ya atau faktor, bisa faktor predis atau presi. Ya, presinya apa contohnya? Jadinya trauma, ya perasaan negatif terhadap diri. Ya, kemudian dia mulai berpikir negatif, kemudian dia mempersepsikan negatif terhadap dirinya, ya sehingga menyebabkan HDR. Nah, jadi itu dia proses terjadinya harga diri rendah. Ya, jadi untuk prinsip tindakan keperawatan HDR ini, ya karena seperti yang kita bahas di atas, dia merasa tidak berharga, tidak berarti. Jadi prinsipnya yang memang kita harus selalu memberikan reinforcement positif. Ya, reinforcement positif ini kita berikan ujian, ya setiap keberhasilan klien. Ya, contohnya seperti apa? Ya, dia mampu untuk menyapu, ya. Oh, ibu sangat pintar sekali dalam menyapu, sudah mampu dalam kegiatan menyapu. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh klien, ya kita selalu memberikan reinforcement positif, ya. Kemudian karena tadi terkait juga dengan kemampuan, ya maka kita berikan dia kegiatan yang dia sukai. Ya, jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dia sukai, ya itulah yang kita berikan sehingga nanti dia melakukannya dapat untuk meningkatkan harga dirinya. Ya, kemudian gali aspek positif klien. Nah, jadi 3 ini harus dilakukan pada pasien atau pada nanti saat Anda merawat pasien dengan HDR. Nah, jadi ini pohon masalah, ya. Kalau di jiwa itu
pohon masalahnya arah panahnya ke atas ya. Jadi di sini ada 3 poin ya. Ada penyebab yang paling bawah ya, keputusasaan, berduka, kegagalan peran, ideal diri yang negatif itu penyebab ya. Kemudian harga diri rendah itu core problem atau masalah utama ya. Kemudian dengan adanya harga diri rendah ini apa efeknya atau apa akibatnya ya, mengakibatkan itu nanti isolasi sosial ya, atau dia mulai untuk tidak mau berinteraksi dengan lingkungan ya. Jadi ini pohon masalah dari harga diri rendah ya. Itu terkait penjelasan terhadap konsep dasar ya. Sekarang masuk kita ke proses keperawatan harga diri rendah ya. Jadi nanti ini seperti saya jelaskan tadi, ini akan ketemu kalau kita praktek, akan ketemu di rumah sakit jiwa ya. Sebenarnya di masyarakat juga ada untuk kasus-kasus seperti ini ya. Jadi kalau pasiennya dirawat ini di rumah sakit jiwa ya. Jadi apa yang kita kaji ya, wawancara apa ya, seperti kita tahu tadi, kita sudah tahu oh ini pengertiannya, ini tanda gejalanya ya. Tentu kita akan mengkaji hal-hal terkait dengan itu ya. Wawancara apa pandangan penilaian Anda terhadap diri Anda sendiri. Kita akan menilai ya, apa pandangan dia terhadap diri dia sendiri. Apakah dia puas dengan dirinya, kemudian apakah dia ada perasaan malu terhadap dirinya, itu kita kaji ya. Kemudian dengan adanya penilaian terhadap diri dia sendiri itu mempengaruhi enggak hubungannya dengan orang lain ya. Kadang-kadang ada orang yang dia malu terhadap dirinya sendiri karena dia mungkin hanya tamatan SD misalnya, itu contohnya, karena gangguan tadi pada identitas diri misalnya ya, sehingga dia tidak mau tidak mau dia bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Itu berarti sudah mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain ya. Kemudian apa yang menjadi harapannya ya, kalau kita tidak mengalami HDR itu kita mempunyai harapan jelas ya. Saya setelah tamat kuliah saya akan seperti ini ya, dijelaskannya, mampu dia menjelaskan ya. Kemudian apa saja harapan yang telah dicapai itu kita kaji ya. Harapan yang belum berhasil Anda capai ya, kemudian apa yang dilakukan untuk mencapai harapan yang belum terpenuhi ya. Jadi ini nanti dikaji pada saat wawancara dengan pasien HDR, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa pasien kita ini ternyata dia mengalami harga diri rendah ya. Bukan di sini, ini adalah spesifiknya pada pasien dengan HDR ya. Pertanyaan spesifik untuk pasien HDR. Kemudian kita observasi atau kita perhatikan ya. Kita observasi ini tentu kita mengacu juga, harus tahu kita tanda gejala ya. Tanda gejala tadi yang sudah saya jelaskan di awal itu yang kita observasi, mulai dari fisik ya sampai ke perasaannya, itu kita lihat ya. Kalau ada seandainya dari hal tersebut mengalami, pasti masuk dalam kategori harga diri rendah ya. Menurun produktivitas itu kan tadi saya jelaskan di awal, itu disebabkan dilihat dari fisik ya. Tidak berani menatap lawan bicara, dia kalau bicara selalu menunduk, dia tidak berani menatap mata ya, lebih banyak menundukkan kepala ya, bicaranya lambat ya. Jadi itu yang Ananda lihat, tapi tidak itu aja, Ananda mengacu ke tanda gejala yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini dia keluhan ya, subjektif dan objektif. Subjektif itu apa yang dia keluhan, objektif itu apa yang kita lihat ya. Nah, jadi setelah kita nanti melihat ya, berarti nanti baru kita bisa menegakkan diagnosa dengan pasien dengan harga diri rendah
Jadi untuk tindakan keperawatan dengan harga diri rendah ini, kalau di jiwa untuk tidak tindakan keperawatan kita tidak ada menggunakan alat, ya contohnya alat yang saya sebutkan. Bukan tidak ada menggunakan alat, ya alatnya itu adalah diri kita sendiri dengan menggunakan komunikasi terapeutik, ya. Jadi kita tidak ada menggunakan pinset, gunting atau yang lainnya, tidak. Ya, jadi kita menggunakan diri kita sendiri. Ya, jadi untuk perawat jiwa itu harus mampu melakukan asuhan keperawatan jiwa dengan komunikasi terapeutik. Ya, jadi harus pandai berkomunikasi. Ya, tidak pandai berkomunikasi berarti tidak mampu untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa. Ya, itu dia. Kemudian untuk di jiwa kita tidak hanya melakukan asuhan keperawatan kepada pasien saja, ya kepada keluarga itu juga kita perlu melakukan tindakan keperawatan. Kenapa? Kalau hanya kepada pasien saja itu yang terjadi sekarang yang banyak terjadi di masyarakat, ya. Contohnya apa? Di rumah sakit jiwa dia tenang-tenang aja, dia diterima, kemudian dia diperhatikan, ya. Sampai di rumah karena keluarganya tidak tahu dalam merawat sehingga pasiennya tidak dirawat, ya sehingga mengalami gangguan jiwa lagi. Ya, banyak tuh terjadi di masyarakat, ya. Bolak-balik ke rumah sakit sampai rumah, ya, balik lagi, bolak-balik. Terkadang ada pasien yang memang dia tidak nyaman di rumah, dia balik sendiri ke rumah sakit jiwa. Ya, itu banyak kejadian-kejadian hal seperti itu. Makanya kita untuk perawat jiwa, kita harus memberikan keperawatan tidak hanya kepada pasien saja, ya kita juga memberikan kepada keluarga. Jadi untuk tindakan keperawatan ya tujuannya yaitu pasien mampu ya membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi kemampuan aspek positif yang dimiliki ya. Jadi tadi kan sesuai dengan prinsip merawat pasien dengan HDR ya, aspek positif ya, gali aspek positif ya. Jadi kita mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif ya. Aspek positif itu apa ya, kemampuan-kemampuan apa saja yang dia miliki itu kita identifikasi ya. Ibu mampunya melakukan apa saja yang kita identifikasi ya. Menilai kemampuan yang dapat digunakan ya. Dengan kondisi dia di rumah sakit atau di rumah ya, kita lihat kemampuan apa saja yang bisa dia gunakan ya. Misalnya dia apa yang bisa menyapu, cuci piring atau apa lagi kemampuan yang bisa dia gunakan dengan kondisi dia sekarang ya. Kemudian kita menetapkan memilih kegiatan yang sesuai kemampuan ya, melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai dengan kemampuan ya. Kemudian kita merencanakan kegiatan yang telah dilatih. Jadi ini tujuan kita ya, jadi supaya pasiennya mampu untuk melakukan ini ya. Kemudian tindakan keperawatannya ya, untuk menggali aspek positif yang dimiliki ya, kita apa saja kegiatan yang kita lakukan ya, diskusikan kemampuan dengan membuat daftar kegiatan. Jadi apa yang disebutkan ke pasien itu kita buatkan daftarnya ya. Kemudian beri pujian ya yang realistik ya. Beri pujian itu ya sesuai juga lah dengan kenyataannya seperti apa ya, dan hindarkan memberikan penilaian negatif ya. Jadi karena memang pasiennya HDR, kita perawat harus menghindari memberikan penilaian-penilaian terhadap negatif setiap kali berjumpa ya. Contoh penilaian negatif, oh ibu belum bisa ini melakukan ini ya, itu akan kalau seandainya keluar pernyataan seperti ini dari perawat, kadang itu bisa memperburuk ya, atau menyebabkan pasien ini malah tambah jadi rendah. Jadi kita memang harus menghindarkan memberikan penilaian negatif terhadap setiap kali bertemu dengan pasien ya. Kemudian bantu pasien menilai kemampuan yang dapat digunakannya ya. Tadi kan kita sudah bikin daftar ya. Kemudian kita dia banyak dia sebutkannya, misalnya saya
pandai ke sawah, saya pandai uh, memanjat, ya, saya pandai ini. Ya, kita kalau seandainya tidak realistis dilakukan, ya kita bantu dia menilai kegiatan yang bisa dilakukannya saat ini. Ya, karena kalau di rumah sakit kan tidak mungkin kan ada sawah atau yang lainnya. Ya, kalau di rumah mungkin bisa. Kalau di rumah sakit misalnya yang saat ini yang bisa dia lakukan di ruangan. Ya, contohnya apa? Kalau dia perempuan dia hobinya apa? Dia hobinya menyapu. Ya, kalau menyapu kan masih bisa dilakukan di rumah sakit di luar. Ya, jadi pilih dari daftar kegiatan yang ada. Ya, kemudian bantu pasien menyebutkan dan memberi penguatan terhadap diri dan ungkapan pasien. Ya, jadi itu dia kegiatan untuk bantu pasien menilai kemampuan. Ya, kemudian bantu pasien untuk dapat memilih menetapkan kegiatan berdasarkan daftar. Ya, kita kan kalau di HDR itu daftar ini yang penting. Jadi kita nanti mengacu ke daftar yang ada. Ya, kalau hari ini dia memilih kegiatan menyapu, ya kita pilih dia menyapu. Ya, atau melap kaca atau apa lagi kegiatan yang dia sukai itu yang kita lakukan. Ya, jadi dia latih kegiatan yang telah dipilih pasien. Ya, berikan dukungan. Ya, itu pintar sekali, itu sudah pandai hari ini menyapu. Ya, rumahnya jadi bersih, nyaman, ya, bebas dari penyakit. Ya, jadi kita tetap memberikan dukungan dan pujian yang nyata setiap kemajuan yang diperlihatkan oleh pasien. Wah, ibu sudah mampu mandi sendiri, misalnya, ya, sehingga ibu menjadi bersih, cantik, ya, kemudian jadi sehat. Ya, itu kan kita memberikan dukungan sehingga dia bisa memotivasi dirinya. Ya, setiap kemudian menilainya, oh ternyata yang memang diri saya ini sehat, cantik dan lain. Ya, itu dia. Ya, kemudian rencanakan kegiatan sesuai kemampuan ya pasien dan menyusun rencana kegiatan. Ya, jadi dia bisa membaca ya beri kesempatan yang telah dilatihnya. Ya, karena nanti kita akan memberikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada. Ya, jadi itu untuk tindakan keperawatan. Ya. Jadi, untuk tindakan keperawatan ini, kita laksanakanlah nanti yang namanya dengan strategi pelaksanaan pasien. Ya. Jadi, untuk SP kita ini, ya, untuk pasien ini namanya nanti SP atau strategi pelaksanaan. Ya, yang terdiri dari beberapa item. Itu ada SP1, 2, 3, dan 4 ya pada pasien. Tapi intinya dia sama seperti saya jelaskan di tindakan keperawatan tadi. Ya. Jadi untuk SP1-nya apa? Ya, identifikasi tentang pandangan penilaian. Ya. Dan kita wawancara tadi kita tanyakan. Ya, ini pasien saya ini betul nggak dia harga diri rendah? Ya, oh ternyata iya. Ya, baru kita identifikasi kemampuan melakukan kegiatan aspek positif. Ya, kita buatlah daftar kegiatan, kita catat. Ya, apa saja daftar-daftar kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, kemudian bantu dia memilih ya kegiatan yang bisa dilakukan saat ini. Ya, kemudian bantu pasien memilih yang dilakukannya. Ya, itu dari 10 kegiatan yang sudah ibu pilih ini, kegiatan yang pertama yang akan ibu lakukan apa? Biar dia yang memilih. Ya, jadi tidak perawat yang menentukan. Perawat menentukan ibu hari ini menyapu ya, karena yang di sini yang ada baru sapu. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi semuanya ditetapkan atau dipilih oleh perawat. Ya, kemudian latih kegiatan yang dipilih. Ya, kita latih cara menyapu itu seperti apa. Kita siapkan alatnya. Ya, kita jelaskan bagaimana caranya. Ya, menyapu itu apa alatnya? Misalnya ada sapu, kemudian ada serok sampah. Ya, caranya seperti apa? Kita jelaskan kembali. Ya, kemudian baru nanti kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian. Jadi untuk di jiwa ini kita punya jadwal kegiatan harian yang mana nanti akan dilatih oleh pasien itu sendiri untuk
sehari-harinya. Ya. Itu SP2. Nah, SP2 kita tetap evaluasi kegiatan pertama. Ya, menyapu dia bagaimana, gimana perasaannya sekarang itu tetap kita evaluasi. Ya, kemudian bantu pasien memilih kegiatan yang kedua. Ya, kedua itu apa? Ya, ada mengepel. Kita ajarkan juga mengepel. Ya, SP3 itu latih, kalau intinya itu latih kegiatan ketiga. Ya, kalau EHDR ini sebenarnya intinya itu hanya melatih kegiatan-kegiatan yang sudah dia pilih. Nah, jadi kalau kegiatan 2 latih kegiatan kedua, 3 itu latih kegiatan ketiga, 4 latih kegiatan keempat. Kalau seandainya ada 10 kegiatannya, ya sampailah 10 kita latih. Ya, tapi intinya kita tetap mengevaluasi. Sampai kita ke SP3, kita tetap mengevaluasi kegiatan 1, 2. Ya, kemudian masukkan dalam kegiatan daftar kegiatan dia. Ya, SP4 ya itu juga tetap kita evaluasi kegiatan pertama, kedua, ketiga. Ya, kemudian latih kegiatan keempat, masukkan dan jadwal kegiatan. Kalau ada 10 kegiatannya berarti kita tetap apa? Evaluasi kegiatan 1 sampai 9 ya, latih kegiatan ke-10 dan masukkan dalam jadwal buku kegiatan harian. Ya, jadi itu SP pasien pada pasien dengan HDR. Ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, kita tidak hanya melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, pada keluarga juga, ya supaya dia mampu nanti, ya karena kalau di rumah sakit tentu tidak akan selamanya pasien akan berada di rumah sakit, ya tentu akan dikembalikan ke keluarga. Ya, kalau tidak mampu keluarga merawat, nanti akan kembali lagi ke rumah sakit. Nah, harusnya tidak. Ya, harusnya dia merasa mampu. Kalau pas keluarganya mampu, pasiennya merasa nyaman di rumah. Nah, tujuannya apa? Supaya keluarga mampu mengenal harga diri rendah tersebut. Ya, supaya nanti keluarga mampu mengambil keputusan untuk merawat harga diri rendah. Ya, supaya apa? Keluarga mampu merawat harga diri rendah. Memodifikasi lingkungan untuk meningkatkan harga diri rendah. Ya, menilai perkembangan perubahan, ya, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, itu tujuannya. Ya, tindakannya apa? Ya ini ya, mendiskusikan masalah yang dirasakan, menjelaskan pengertian, ya. Kemudian yang tindakan keperawatan ini nanti yang kita masukkan ke dalam yang namanya strategi pelaksanaan, ya atau SP keluarga. Ya, jadi SP keluarga ini juga ada 4, ada SP1 keluarga, SP2 keluarga, 3 dan 4 keluarga. Ya. Bu, nanti kalau tidak ada pasien keluarganya di rumah sakit seperti apa? Ya tentu kita nanti yang akan mencari keluarga itu di mana. Ya, kita ke rumahnya, kita berikanlah nanti SP keluarga. Ya, kalau ada pasien keluarganya ke rumah sakit itu kita manfaatkan langsung. Ya, ini keluarga pasien saya harus memberikan SP keluarga. Ya, jadi dia ada SP1 keluarga. Ya, di sini saya bikin latihan 5 sebenarnya, cuman dia masuk SP1 keluarga. Ya, mengenal masalah dalam merawat harga diri rendah dan latihan cara merawat melatih kegiatan pertama. Ya, kita harus diskusikan, kita tanyakan apa sih masalah keluarga dalam merawat pasien ini. Ya, kemudian kalau dia bermasalah tentu dia nanti kita akan jelaskan kepada keluarga tersebut. Ya, yang harga diri itu apa, pengertiannya seperti apa, prosesnya seperti apa, ya, akibatnya juga seperti apa itu kita jelaskan. Ya, jelaskanlah dengan menggunakan media. Ya, media bisa digunakan contohnya adalah buklet. Ya, bikin ya bukletnya atau lembar baliknya. Ya, jadi keluarga itu tidak hanya cerita menjelaskan jelas atau ngomong seperti biasa aja, tidak, gunakanlah media. Ya, kemudian kita jelaskan cara merawat pasien dengan harga diri rendah. Ya, kita jelaskanlah caranya tadi. Ya,
Caranya seperti apa? Saya jelaskan. Ya, caranya misalnya SP1, 2, 3, 4 itu kita jelaskan kepada keluarga. Ya, kemudian beri pujian. Ya, keluarga tetap juga kita memberikan pujian terhadap hal-hal positif. Ya, latih keluarga memberi tanggung jawab. Ya, bimbing memberi bantuan dan anjurkan membantu pasien sesuai jadwal dan memberikan pujian. Ya, jadi keluarga kita latih dia untuk melakukan hal ini. Ya, sehingga pasien pun nanti merasa sehat, merasa nyaman berada di rumah. Ya. Kemudian SP2-nya, ya, kita tetap evaluasi kemampuan keluarga mengidentifikasi gejala harga diri. Ya, tetap kita evaluasi SP1 keluarga. Ya, kemudian evaluasi manfaat, ya, bersama keluarga melatih pasien untuk melakukan kegiatan kedua. Ya, jadi prinsipnya untuk HDR ini kita melatih kemampuan yang ada. Itu juga pada keluarga, ya, yang dia melatih kegiatan-kegiatan yang memang disukai oleh pasien. Ya, kemudian anjurkan membantu pasien sesuai jadwal. Ya, kalau misalnya jadwalnya jam dibikinnya menyapu itu jam 8 dengan jam 4, berarti keluarga pada saat jam 8 itu membantu pasien sesuai jadwal. Ingatkan, ya, Ibu sudah jam 8 silakan menyapu. Ya, kalau dia belum betul atau belum benar itu dibantu oleh keluarga. Ya, dan jangan lupa terhadap prinsip tadi selalu memberikan reinforcement positif. Ya, ini SP3. Ya, SP3 itu melatih kegiatan ketiga. Ya, ada prinsipnya tetap evaluasi kegiatan 1 dan 2. Ya, SP4 juga begitu. Ya, kita harus melatih, ya, evaluasi kemampuan keluarga, ya. Kemudian kita kalau SP4 keluarga itu melatih kegiatan keempat yang dipilih, ya, tambah dia satu lagi follow up. Ya, follow up atau pergi dia ke puskesmas jika ada tanda-tanda kambuh. Ya, tanda kambuh itu seperti tanda gejala dia sudah mulai murung, tidak produktivitas lagi, ya, dia tidak mau berinteraksi. Berarti kalau untuk HDR itu sudah menunjukkan tanda-tanda kambuh, berarti dia harus melakukan follow up ke pelayanan kesehatan. Ya, jadi itu dia terkait dengan HDR. HDR. Ya. Jadi yang perlu ini evaluasi, ya, kemampuan pasien yang mengungkapkan kemampuan aspek positif ini dievaluasi. Ya, itu dia. Nah, jadi untuk melakukan SP ini baik SP pasien, SP keluarga, dimasukkanlah nanti ke dalam komunikasi terapeutik. Jadi semua memang harus mampu dalam melakukan komunikasi terapeutik. Ya, mulai dari fase orientasi sampai fase terkomunikasi. Ya, jadi kalau tidak mampu untuk melakukan komunikasi terapeutik, ya, berarti tidak bisa untuk melakukan asuhan keperawatan. Ya, jadi itulah yang dapat saya jelaskan terkait untuk materi dengan harga diri rendah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.